Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah ada yang menunggu partai besar begitu terhadap Gibran begitu ya. Golkar buka pintu bila Gibran mau gabung usai putusan MK. Ada apa begitu kan ya? Gibran kok ngotot sekali begitu ya. Wajar, akar rumput dari partai Golkar banyak yang mendukung Anies Baswedan. Mengapa? Karena dari amanat konstitusi sebuah partai besar dari Golkar begitu seharusnya Airlangga menjadi capres begitu. Turunlah menjadi cawapres dan akhirnya sekarang akan menyerah begitu. Apakah seperti itu begitu? Dan inilah para anggota partai mungkin akan rumput mereka sudah beralih dukungan kepada yang lain, mungkin bisa saja seperti itu begitu. Saya tidak yakin Pak Prabowo menang begitu kan ketika gandeng kepada Gibran begitu. Saya tidak yakin di situ walaupun sudah di atas angin begitu kan. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya saya kira masih ragu atas kemenangan ini begitu kan. Karena apa? Karena dinasti politik itu sangat kuat sekali dan masyarakat sudah paham bagaimana kekuasaan yang terjadi selama ini begitu kan. Ini Golkar buka pintu bila Gibran mau gabung ya usai putusan MK. Itu sudah dipersilahkan begitu. Artinya tawaran-tawaran dari situ begitu banyak sekali begitu. Tawaran si A, tawaran si B, tawaran si C untuk menjadi ya cawapres dari Pak Prabowo begitu kan. Begitu logikanya begitu. PDIP agak mulai memanggil Gibran hari ini mungkin atas apa yang kemudian ditawari atau apa begitu. Saya yakin seperti itu begitu kan ya. Maka dari sinilah PDIP tidak hanya tinggal diam di situ begitu. Dia akan tetap melawan. Wah, ini kader saya kok diambil begitu kan. Diiming-imingi apa begitu. Bahkan ya Dennis Regar mengomentari ini begitu kan ya. Ya, entar lo nolak dulu ya. Akhirnya menyerah sambil bicara. Kalau rakyat berkehendak. Bisa saja begitu. Demi bangsa dan negara saya siap. Pastinya kan seperti itu begitu. Seperti Pak Jokowi dulu begitu kan. Tiba-tiba datang mencium bendera. Saya siap menjadi ya capres katanya begitu. Terserah Om Densi mau ngomong apa juga ya kalau toh MK sudah final kok. Mau nerima atau tidak ya itu hak Gibran. Silahkan muak Anda secukupnya. Bila perlu sampai moles tuh perutnya katanya begitu ya. Ini jelas di situ begitu. Enggak lah kayaknya, enggak moga-moga enggak kasihan sama karir kecemerlangnya. Sekali ini tidak mendengarkan kehendak rakyat adalah langkah bijak katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dulu kemana aja? Dulu enggak lagi ngomong gitu membela Pak Jokowi ya. Kenapa sekarang lu ya gedomel kalau Gibran mengikutinya? Bagaimana kalau Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar begitu? Apakah Dennis Regar tetap mengkritik seperti itu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan kalau Gibran jadi cawapres Ganjar kayaknya beda cerita deh nih, nggak bakal uring-uringan katanya begitu. Jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan ini kan hanya perebutan Ganjar ya. Ya, menurut saya pribadi perebutan Ganjar itu ya di situ begitu ya. Ya sehingga bukan menjadi viral di situ begitu. Dan bahkan Pak Jokowi tertawa aja melihat ini semua begitu kan. Ini Cebong gimana Cebong ini komentarnya gitu. Pada hari ini bilang kaget ya. Kok bisa begitu? Sorenya bilang itu kehendak rakyat dan sebagainya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan ini Megawati resmikan kantor DPC PDIP Solo, Gibran tak datang hingga acara selesai ya. Nah ini 16 Oktober. Ada apa begitu kan ya? Kuda Troya apakah sudah dimainkan seperti ini begitu kan? Ya kita tunggu saja nanti begitu nasibnya bagaimana. Apakah berlabuh kepada Ganjar, apakah kepada Pak Prabowo ya? Kalau Anies Baswedan kan sudah jelas lurus mereka begitu kan ya. Tidak membohongi rakyat begitu. Disitulah begitu. Ya, masalah capres-cawapres masih tarik ulur sana sini begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan ya kalau langsung jadi pas begitu kan ya, karena ini adalah kehendak rakyat di situ jadi mereka begitu kan ya, tanpa berpikir sana sini begitu. Bahkan ya mengatakan bahwa Golkar ya buka pintu bila Gibran mau gabung usai putusan MK. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Partai yang membuka pintu begitu kan, Partai Golkar membuka pintu untuk Wali Kota Solo Raka Buming Raka jika ingin menjadi kader usai Mahkamah Konstitusi MK menggabulkan gugatan tentang syarat capres-cawapres. Bahkan Gibran merupakan kandidat ya cawapres Prabowo Subianto yang dilakukan Ganjar, namun Gibran saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo begitu kan. Itu kan jelas-jelas mereka begitu. Bahkan di satu sisi kalau Mas Gibran kalau gabung Golkar tentu welcome dong. Siapa saja bisa gabung dengan Golkar, kata Ketua DPP Partai Golkar ya, Lamhut Singa kepada CNN Indonesia begitu. Artinya
Partai Golkar begitu, gimana Partai Golkar sebagai pemenang nomor 2 begitu kan ya di parlemen kok bisa melempem kalau dihadapkan dengan si Gibran begitu, ada apa begitu kan? Ini artinya apa? Artinya selama ini melihat realitas perkembangan dari dari politik kita begitu, kok sebegitu murahnya Partai Golkar, kan begitu logikanya begitu. Jadi ini sudah jelas mereka begitu kan, tapi kita lihat saja nanti begitu bagaimana hal-hal ini terjadi begitu kan ya. Bahkan di satu sisi melihat apa yang dilakukan oleh ya Allah, Nurul dem magana. Rul deman ande duh. Baru merelah. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dari hal ini bisa saja kok semurah itu Partai Golkar begitu kan ya, bisa menampung ya di luar itu begitu. Padahal banyak senior-senior mereka yang lebih kompeten begitu kan ya. Dari Partai Golkar itu kan sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian disodorkan untuk menjadi cawapres begitu kan. Ya bisa saja Yusuf Kalla lagi begitu kan ya. Meski ya begitu, ya Allah menegaskan bahwa Golkar belum mengambil keputusan untuk mendukung sosok tertentu untuk menjadi cawapres. Ia menegaskan kondisi Indonesia Maju KM juga masih punya kandidat ya 4 cawapres yang sudah mengerucut belakangan ini. Kalau ada spekulasi-spekulasi pasca putusan MK nanti terhadap Mas Gibran, sampai saat ini belum ya ambil keputusan ya akhir dari Partai Golkar katanya begitu. Kita lihat saja. Kalau semisal wakilnya itu adalah Gibran misalnya begitu, akankah partai ini akan mau begitu? Kan begitu logikanya begitu. Kalau Partai Demokrat kan jelas mau, nggak tahu PAN sama Golkar begitu, akan berlabuh kemana begitu kan? Ya kita tunggu saja mereka, karena politik kita kan dinamis begitu kan ya. Kabarnya dari koalisi perubahan katanya ada partai baru ya, partai ingin bergabung di situ. Wallahualam siapa mereka begitu kan. Tapi yang jelas proses dalam demokrasi kok sebegitu murahnya, kira-kira kan seperti itu begitu, sebegitu mudahnya begitu kan ya. Si Gibran itu ditawari sana sini begitu. Bahkan ya Maman menegaskan Golkar masih melihat perkembangan pasca keputusan MK terkait sosok yang jadi cawapres Prabowo. Ya terpenting ia menegaskan Golkar menghormati keputusan MK yang sifat final dan mengikat. Bahkan MK baru saja mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman ya sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Bahkan ya gugatan yang dikabulkan itu ya bernomor ya 90 ya yang diajukan oleh mahasiswa bernama Almasaki Birro. Ya kita lihat situ putusan kan sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Kalau menurut saya pribadi, akankah Gibran akan mau menjadi cawapres dari Pak Prabowo baik dari Ganjar ataupun Pak Prabowo? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini bahwa cawapres itu begitu, kenapa Gibran ini menjadi rebutan begitu kan? Kenapa tidak sekalian ya menjadi capres dari capres dari PDIP, lalu kemudian begitu kan ambil yang lain dari luar begitu kan ya? Karena kan dibandingkan dengan capres Ganjar dengan Gibran, ini kan seolah-olah yang lebih mendereng di situ begitu ya, yaitu Gibran begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar mereka begitu. Karena Pak Ganjar sudah berpengalaman ya, sama-sama tidak punya prestasi begitu kan ya, mending si Gibran aja mereka. Karena masih anak muda, diminati sangat kencang begitu ya. Diminati anak muda kan di situ begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Gibran sudah ada coret-coretan begitu kan, oret-oretan apakah dia akan memilih Prabowo begitu kan, atau setidaknya menolak begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.